Sebuah kamar dengan pencahayaan terang, tampak meja belajar dan kursi, ranjang, serta lemari. Ambina duduk terpaku di kursi, pandangannya mengarah ke pintu kamar yang tertutup, tampak kardus berwarna coklat di depan pintu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap, aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang berlalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak, rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah, mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Sial, benar-benar sial. Ambina beranjak ke kardus hendak membuka tutup kardus, tapi niat itu diurungkan. Dia berjalan mundur perlahan, raut wajahnya penuh kecemasan. Bagaimana kalau tuan dan nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku, semuanya. Habislah aku. Habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tenang, Ambina, tenang, tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Iya, aku harus tenang. Aku tak sengaja melakukannya. Sungguh tak sengaja. Kalian percaya aku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku, tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Ambina menutup wajahnya dengan bantal rapat-rapat. Ambina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau mendekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup untukmu satu kematian hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Oh, apa yang sudah kulakukan? Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil lihat telepon seluler dan makananku tidak habis. Tersisa. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palo Karale, pengawal setia Sengyang Seri, Dewi Padi dalam Surla Geligo. Aku pernah baca kisahnya, kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku karena aku tak menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang, padahal banyak orang yang butuh makanan. Hukuman untuk orang yang menyia-nyiakan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak memberi makanan pada orang yang butuh, malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Ambina. Apakah kau jelmaan Meong Palo Karale? Apakah kau jelmaan Meong Palo Karale? Jawab pertanyaanku. Jangan diam saja. Jawab, jawab. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau diam saja? Mengapa? Bantulah aku. Ambina
terisak beberapa saat. Dia mendekat ke kardus dengan rasa takut, membuka tutup kardus dengan satu tangan. Dia menutup matanya dengan telapak tangan lainnya dan hanya menyisakan sedikit yang terbuka agar dapat mengintip isi kardus. Tubuhnya sedikit menjauh dari kardus. Wajahnya tampak kaget. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak, dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Dia tak menjawab pertanyaanku karena dia sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan Meong Palo Karale. Bukan pengawal setia Dewi Padi Sengiang Seri. Itu mitos yang bernilai kearifan agar kita belajar menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena sering seenaknya menyia-nyiakan makanan, tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Ambina terdiam seperti mengingat sesuatu. Dia mengambil telepon selulernya, menekan tombolnya. Dia sedang mencari informasi. Beberapa saat wajahnya terlihat serius membaca. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Spontan Ambina melempar telepon selulernya. Dia berteriak ketakutan melihat sekelilingnya. Dan bergegas mencari telepon selulernya. Menekan tombolnya lalu terlihat membaca lagi. Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib siang. Aha, aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika tuan dan nyonyanya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakanku? Ya Tuhan, ini sungguh menakutkan. Aku tak bisa lagi memikirkan semuanya. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon hiduplah kembali. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkanlah aku. Maafkan aku. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tak boleh tahu kejadian ini. Tak boleh. Aku tak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak. Penonton tak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Mereka reka monolog ini. Kita yang harus saling membantu. Ayolah. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan tuan dan nyonyanya telah tahu bahwa dia mati dan tahu bahwa akulah penyebabnya. Tuan dan nyonyanya datang ke sini untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah orang suruhan tuan dan nyonyanya yang bertugas membunuhku. Ya, membunuhku. Astaga, ini mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja menabraknya. Tidak sengaja. Sungguh, aku tak melihatnya. Dia melintas begitu saja di jalan. Aku tidak melihatnya. Percayalah padaku. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku tidak sengaja. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkanlah aku. Demi Tuhan, aku tidak sengaja. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Katakan saja, akan aku lakukan. Ambina terisak di sudut ranjang, ditatapnya karena coklat yang tak bergerak sedikit pun. Dia tampak menenangkan dirinya. Tidak, aku tidak sengaja menabraknya. Ini adalah penjelasan yang jujur. Tak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengakui aku lalai. Aku
Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan datang ke Tuan dan Nyonyanya. Aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik. Tiba-tiba terdengar suara mengeong. Amina tersentak kaget dan berlari ketakutan ke arah penonton. Monolog selesai.